Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Dega Badori, channel diskusi seputar Cana. Oke guys, pada konten kali ini gue ingin membahas tentang cara membuat Cana Asiatica menjadi galak seperti itu guys. Nah, situ ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar Cana Asiatica kesayangan kalian itu menjadi lebih galak dari sebelumnya seperti itu guys. Pokoknya tonton terus videonya sampai habis, jangan kalian skip agar kalian tidak salah paham dengan apa yang gue sampaikan. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu channel YouTube gue, bantu channel ini menjadi channel semakin baik, berkembang, bermanfaat, dan selalu menghibur kalian semua. Oke guys, oke langsung saja tanpa banyak bacot, ini dia check it out. Oke guys, ini sekarang kita udah berada di depan Cana Asiatica kesayangan gua guys, yaitu Cana Asiatica white spot dari koloni white spot, tapi ini warnanya kuning alias beda sendiri. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya guys ya, di depan kalian ini Cana gua ini dia galak banget. Oh, flaringnya itu stabil, dia bisa mangap-mangap juga, dan sering gua mangap-mangapin, tapi bisa kalian lihat ya guys ya, dia tuh satset banget dan mentalnya itu pokoknya aman lah, intinya dia tuh galak banget kan ya, bisa mangap-mangap juga, kadang gua mangap-mangapin kadang enggak, seperti ini guys. Tapi ini indah banget pokoknya kalau Cana Asiatica kita ini menjadi lebih galak seperti itu guys. Nah, di situ ada beberapa treatment yang harus kalian perhatikan gitu agar Cana kalian menjadi galak. Nah, seperti apa sih dan apa aja sih hal-hal yang harus kita perhatikan agar Cana kita itu menjadi lebih galak? Oke, simak terus. Yang pertama kita bahas, yang pertama yaitu kalian perhatikan settingan tank. Kalian perhatikan juga kenyamanan dari si Cana kalian guys. Nah, kenyamanan ikan ini berasal dari tanknya guys, yaitu yang pertama dari settingan tank, dari segi background dan pasir. Nah, di situ gua menggunakan background hitam dan pasir Bali di mix dengan pasir Malang warna hitam guys, seperti itu guys. Nah, bisa kalian lihat ya guys ya, di sini tuh ikannya nyaman banget dengan settingan seperti ini. Soalnya kenapa gue pakai background hitam dan pasir Bali ini, karena warna ikannya ini dasarnya itu tadinya kan dari koloni white spot ya, dan ikannya ini warna kuning. Jadi gue itu sebenarnya ingin memaksimalkan warna kuningnya itu dengan cara memasang background hitam agar si warnanya ini kontras, dan pasir Bali mix pasir Malang hitam agar si warna kuningnya itu lebih cerah menyala seperti itu guys. Jadi nggak terlalu gelap alias gosong, dan kalau misalkan warnanya kontras bisa menyala seperti itu. Nah, seperti ini guys, jadi kelihatannya itu warnanya itu lebih cerah aja. Makanya di sini penggunaan pasir dan backgroundnya itu harus kontras ya guys ya. Jangan sampai hitam sama hitam, kecuali kalau yang white spotnya itu yang hitam, baru ikannya itu bakal menghitam seperti itu guys. Nah, untuk settingan background atau pasir. Nah, yang kedua yaitu air. Nah, disitu masalah airnya itu biasanya kadang sekali gitu kita jarang mengganti air dari tank kita, dari tank kita ini, karena kita juga sama males gitu ya buat mengganti sesering mungkin. Tapi kalau misalkan kalian hobi, pasti kalian lakuin lah, gue yakin. Untuk itu, untuk penggantian air ini seharusnya sih dilakukan sesering mungkin, minimal seminggu sekali ya guys ya, dan paling lama itu sebulan sekali lah pokoknya kalian kerjakan buat mengganti airnya seperti itu guys. Kalau misalkan kalian malas mengganti airnya, kalian bisa pakai filter seperti ini guys. Ini untuk mengurangi durasi dari penggantian air. Ya paling telat lah 2 bulan lah baru kita ganti dengan filter seperti ini. Jadi fungsinya itu buat membersihkan air, tapi jangan lebih dari 2 bulan ya guys ya, karena lama kelamaan gitu air ini kan emang terlihatnya itu bersih ya, jernih gitu karena pakai filter. Tapi harus kalian ketahui bahwa lama kelamaan si air ini itu kan terkena kotoran dan juga bekas pakan dari si Cana kalian. Nah, jadi si pakannya ini dia melarut di dalam air dan menyebabkan kualitas dari air tersebut itu berkurang guys, akibat dari kotoran pakan dan kotoran dari si Cana tersebut. Makanya penggunaan filter ini disarankan maksimal 2 bulan. Lebih dari itu
bisa aja sih ikannya masih oke lah, masih bisa aktif, cuman kurang apa ya namanya, kurang bagus lah buat si channel kita. Kita juga pengennya channel kita itu menjadi lebih bagus lagi seperti itu guys, jadi lebih sehat lagi. Makanya pokoknya maksimal kalau misalnya pakai filter kayak gua kayak gini itu 2 bulan ya guys ya, jangan lebih seperti itu. Lebih sering pokoknya lebih bagus pokoknya. Kalau misalnya kalian punya tank 1-2 biji doang atau punya channel 2 biji doang, ya bisa lah cuci seminggu sekali, gak lama seperti itu, paling cuma sejam 2 jam doang. Jadi ganti airnya itu ya 30% sampai 50% aja, jangan banyak-banyak. Misalkan tank kalian nih tinggi, kalian cuci segini aja, bukan cuci sih tapi ganti segini aja. Pokoknya jangan banyak-banyak juga sih, yang penting depannya ini bersih lah pokoknya intinya dari kotoran-kotoran seperti itu. Jadi buat mengganti si air yang tadinya jelek menjadi fresh kembali seperti itu guys. Jadi menghasilkan channel kita menjadi channel yang nyaman, dan dari rasa nyaman ini menghasilkan channel yang lebih galak seperti ini guys. Tuh sekalian lihat ya. Terus yang ketiga dari penggunaan media di dalam tanknya itu bebas ya guys ya. Mau pakai media seperti ini kayak gua nih pakai bioscape yang pakai kayu-kayuan atau batu-batuan, pakai tumbuhan hidup gak apa-apa, terserah kalian, yang penting isi ikannya ini nyaman. Itu dari segi settingan tank ya guys ya. Yang pertama settingan pasir dan background yang harus kalian perhatikan. Yang kedua si airnya yang harus kalian perhatikan, yaitu dari penggantian airnya itu harus sesering mungkin. Pokoknya kalian harus rajin demi ikan kalian lebih bagus lagi. Yang ketiga itu penggunaan media-media yang ada di dalam tank seperti itu guys. Jadi kalian atur aja pokoknya senyaman mungkin ikannya. Kalau ikan udah nyaman tuh ya kayak gini, ikannya tuh settle gitu, terus kita mainin juga enak tuh. Nih ikannya itu nyaman namanya seperti ini guys. Nah untuk yang kedua, poin kedua yaitu dari segi pakan ya guys ya. Kalian harus perhatikan tuh dari segi pakan, jangan kasih pakan terlalu banyak dulu guys. Jadi cukup ya sedikit, tapi nggak sedikit banget gitu ya, proporsional aja ya. Pokoknya kalau misalkan kalian butuh settingan pola makan buat channel Asiatica, tonton video gua yang sebelumnya ya guys ya, video yang ini. Itu di situ gua kasih penjelasan kapan kita harus ngasih makan dan apa jenis pakannya gitu, berapa hari sekali seperti itu. Kalian bisa tonton aja ya guys ya di video gue yang itu. Nah jadi untuk pola makan ini jangan kalian kasih banyak, kasih aja sedikit. Misalkan gue di sini pakai pelet yang ukuran 2 mili ya guys ya. Nih pakai pelet ini channel Asiatica ukuran 17 cm. Jadi kalian bisa pakai pelet ukuran 2 mili, yaitu sebanyak 3 biji dalam sehari. Gak usah banyak-banyak, 3 biji aja. Itu buat pakan harian sebagai snack ringan. Untuk pakan hidupnya kalian bisa pakai ulat Hongkong. Itu untuk meningkatkan mental si channel, untuk membantu ya guys ya, meningkatkan mentalnya. Jadi biar gak mageran, ikannya itu mau flaring terus gitu. Jadi ikannya itu ngambekan. Jadi ketika kita goda-goda kayak gini tuh, jadi dia mau aktif terus seperti itu guys, mau flaring terus. Seperti ini guys. Jadi ulat Hongkong ini membantu banget ya guys ya. Itu buat pakannya itu seminggu 2 kali cukup, di pagi hari atau malam hari. Satu aja, satu-satu ya guys ya. Itu sehari satu udah cukup, itu aja. Lalu yang pakan ketiga pakan ketiganya itu udang segar atau udang basah atau cacing juga bisa. Kalau cacing sih bagusnya buat pencernaan sama pertumbuhan guys, tapi lebih bagus lagi buat warna itu ya udang pokoknya udang hidup. Pokoknya dalam satu minggu ini si channel ini harus memerlukan pakan hidup. Jadi jangan full pellet ya guys ya, kasihan juga ikannya kalau dikasih full pellet. Ibaratkan manusia, kita dikasih makan ciki terus setiap hari kan nggak kenyang, nggak bosen juga seperti itu guys. Jadi harus beda-beda ya guys ya, harus dikasih pakan utamanya alias pakan berat seperti udang dan ulat Hongkong. Jangan full pellet itu cuma snack ringan seperti itu guys. Jadi harus kalian perhatikan ya pola makan dan juga settingan tank. Untuk yang terakhir yaitu ajak interaksi sesering mungkin guys. Interaksi ini penting banget guys. Jadi kalau misalkan ikan kalian itu jarang kalian mainin, ikan kalian tuh bakal mentalnya itu berkurang. Mental flaring ke tangannya itu, respon tangannya itu bakal berkurang lama kelamaan kalau misalkan kurang ya guys. Jadi sebisa mungkin, sesering mungkin kalian sempetin waktu buat mainin ini ikan kalau misalkan udah flaring seperti itu guys. Jadi sering-sering ya kalian mainin, mau kalian mangap-mangapin, terserah kalian, yang penting buat dia bermain dengan kalian seperti itu guys, alias interaksinya itu harus dijaga.
Kalau misalkan bang gue kerja nih lama nih, kerja gue 12 jam misalkan dalam sehari, ya pokoknya sebelum berangkat kerja dan sebelum tidur atau pulang kerja kalian pokoknya harus sempetin buat mainin ini kan, mau 1 menit 2 menit ya segitu, pokoknya intinya harus kalian ajak interaksi sesering mungkin ya guys ya, seperti itu. Jadi penting banget ya, itu 3 komponen yang harus kalian perhatikan dan wajib kalian lakukan seperti itu guys. Oke guys, cuma itu aja yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you next content, salam Dega Badori.